Apakah hawanya dingin apa hawa panas? Dan setelah panas apa yang kamu keluarkan? Ini wis pol-polan wae lho. Mentok-mentokan wae. Enggak usah ditedeng aling-aling. Karena gini, orang luar bisa ngomong saenake, agama itu bisa dikatakan begini-begini. Orang Jawa selama ini ndelik terus. Enggak berani membicarakan yang sebenarnya. Akhirnya orang belajar malah kesulitan toh. Berarti sesuai dengan aksara Jawa ya, 20 yang ada. Ho, no, coro. Ho artinya kita itu sebelum enggak ada. Akhirnya menjadi ada. Karena ada kita itu di alam suwung. Alam yang kita tidak kenal ya. Pada waktu itu. Di mana kita sebelum ada itu. Makanya jangan langsung supaya kita enggak bingung-bingung mikir, wah kita sebelum nggak ada tuh di Tuhan ya. Karena itu kan namanya orang yang nggak mau berpikir. Simple ya, terus pikirnya simple supaya apa? Supaya otak kita tuh nggak cerdas gitu loh. Ya. Ini itu. Itu orang Jawa tuh nggak pernah karena imbalan dia melakukan kebaikan. Dan orang Jawa tidak pernah takut melakukan keburukan karena diancam dibakar di neraka. Itulah prinsip orang Jawa. Jadi dia berpegang satu atau mempunyai ageman atau pegangan, tetap becik ke titik ala ketara gitu. Jadi gak ono wong Jawa melakukan iki ben les warga ngono. Oleh karepe ora ya wis. Kan itu. Mempungkasane urip niku monggo bothonga, kabeh menungso muhung bakal dadi bathang. Nah, jadi batang itulah untuk mereinkarnasi diri kita kembali akan melakukan dharma lagi, dan dharma itulah yang akan mendapatkan karma. Gitu. Jadi ora ono kata-kata ning lakone apik sampe les swarga, gak ono wong Jawa gak pernah mengenal itu. Berarti bisa dikatakan secara sadar orang Jawa tersebut tanpa pamrih berarti ya? Ya nggak boleh. Orang Jawa itu harus lugowo. Legowo. Ya. Artinya sabar kesyukuran. Orang Jawa itu yang dinamakan sabar itu bukan karena dapat ujian. Justru dapat nikmat itu orang Jawa itu melakukan kesabaran. Gimana itu Pak? Ya artinya begini, di saat kita kumpul-kumpul, dengan nikmatnya kumpul-kumpul, maka kita mengeluarkan kacang ini untuk apa? Untuk kita makan bersama. Itu namanya sabar kesyukuran. Karena ternyata kita itu masih diberikan sehat dan masih bisa makan makanan apa yang dihasilkan dari bumi. Itu yang dinamakan sabar kesyukuran. Makanya nggak ada aturan agama di saat kumpul-kumpul itu ada makanan. Kalau nggak, orang Jawa nggak ada. Makanya kalau ada orang jamaah mengadakan jamaah apa saja kok ada kumpul-kumpul ada makanan, berarti tiru wong Jawa gitu loh. Terus tadi ngerunut lagi ke belakang itu makan ketika menyimbolkan dari tulajak, ya tungkul, tundem, tuding. Nah, pada saat tunding tersebut kan setelah tulajak, tungkul, tundem. Nah, tundem itu kan kita mengaplikasikan sujud ke bumi tersebut. Ya. Nah, apakah termasuk kan bumi kita bulat katakanlah, bumi itu ada yang bumi bagian barat, timur dan lain-lain. Apakah itu sekedar bumi wilayah Nusantara, apa ke sana atau gimana? Jawabannya mudah, Sal. Kenapa kita nggak bilang kalau ini Pak Mi? Kalau bumi berarti kan wanita, Sal. Iya. Nah, di saat kita tungkul, di saat kita tundem, apakah bukan kembali ke agama lagi? Nah, apakah kita tundem itu tanpa tuding ya? Kita bisa apa? Makanya ini diberi nama bumi karena ini perempuan, dibahasakan bahasa Jawa halus Siti. Nah, nama Siti itu perempuan atau laki-laki? Iya. Dia dulu apakah bukan itu sumber dari agama itu?
di saat kita berdiri melihat sesuatu yang ada di bumi. Nah, karena keindahan bumi, maka kita dengan berdiri agak jauh, kita akhirnya agak mendekat. Ternyata indah beneran, maka kita tungkul. Setelah tungkul apa yang terjadi? Tuding toh. Setelah tungkul tundem tak kira. Setelah tundem tuding tak. Nah, dari situlah, maka itulah yang dinamakan sangkan paraning dumadi. Dari situlah kita itu akan artinya mencari Tuhan atau kebenaran hidup. Nah, itu yang dinamakan sembahyang. Di saat kita itu memegang agama dan melakukan agama, itu namanya sembahyang. Nah, di saat kapan? Ya otomatis di saat kamu ketemu jodohmu, kamu dinikahkan, itulah. Mulai dari situlah orang Jawa itu sembahyang. Apakah di agama juga salah? Apakah di saat kamu itu melakukan hubungan dengan istrimu, apakah itu juga bukan salah satu tanda ibadah? Tanda abdi atau utusan untuk melakukan apa? Ya untuk bukan mengembangbiakan. Kalau mengembangbiakan kan hewan terlalu kasar itu. Supaya manusia di bumi melestari ada kehidupan lagi setelah nanti kamu hilang. Nah, itulah agama, Sal. Maka itu pegang benar-benar. Dari sini tuh sumbernya kita itu ada. Yang dinamakan Tuhan, yang kita bisa merasakan tapi enggak ada wujudnya, itulah Tuhan. Itulah yang satuhu. Makanya bahasanya nggak bisa dinamakan Tuban, nggak bisa, karena nanti akhirannya nggak atau nggak ho atau nggak napas. Berarti kalau Tuhan yang sebenarnya letaknya ada di napas. Maka dikatakan Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadi, karena keluar masuk kita itu nggak pernah kenal Tuhan itu kecuali dengan cara serasian seperti ini. Itu yang dinamakan satuhu. Baru kebuka ternyata dari literasi yang mungkin bisa menggali sedikit buku-buku dalam budaya. Bumi itu ambu, bumi ibu gitu. Kenapa gitu kan? Misal ada sedikit pertanyaan itu, kok bumi dikonotasikan dengan ambu? Ya ambu itu ibu gitu kan. Nah, ya, kenapa orang-orang yang ngomong bumi kok nggak pernah terlintas di pikirnya, kenapa kok nggak Pakmi ya? Nggak gitu. Kok mesti bumi? Gitu loh. Bantolo. Ya. Bantolo dari kata kosakata bantal. Ya. Nah, itu kalau dibicarakan olo. Artinya kalau kita omongkan vulgar itu olo. Artinya jelek. Ya. Terus setelah itu dinamai, setelah ada nama lagi kalau dibahasakan lemah. Ya itu bahasanya juga itu. Orangnya kalem tapi pekerjaannya melumah. Dan siapa itu? Siti. Ibu lah. Larinya ke situ terus. Nah, terus dengan ibunya bumi dan bapaknya apa gitu, Mas? Surya, Condro, lawan Kartika, matahari, rembulan, dan bintang. Nah, dalam kehidupan kita, simbol Surya Chandra itu tuh apa gitu, Mas? Itu Trimurti namanya. Jadi Tuhan yang diberi nama macam-macam. Trimurti itu ada 3 hal yang harus kita pahami dan kita sembah itu. Artinya yang kita sembah itu yang kita harus berangan-angan ke situ. Surya artinya laki-laki, Condro rembulan adalah nafsu atau angan-angan, Kartika artinya birahi. Jadi di laki-laki itu ada laki-laki, ada angan-angan dan ada birahi. Setelah adanya bumi, adanya wanita, maka di situ timbullah yang dinamakan banyu lan dahono. Banyu milik kita, dahono milik ibu. Makanya begitu orang itu tenang, tapi begitu 2 insan itu sudah ketemu, apakah hawanya dingin apa hawa panas? Dan setelah panas apa yang kamu keluarkan? Ini wis pol-polan wae lho.
mentok-mentok anu. Enggak usah ditedeng aling-aling. Karena gini, orang luar bisa ngomong saenake, agama itu bisa dikatakan begini-begini. Orang Jawa selama ini ndelik terus. Enggak berani membicarakan yang sebenarnya. Akhirnya orang belajar malah kesulitan toh. Baru kali ini loh, keras sih. Iya, baru kali ini. Agak seru ya. Itulah. Nah, dari situ karena kita itu hidup, maka kita barulah yang dinamakan sholat. Itu sebenarnya untuk mengaplikasikan rasa syukur kita pada Tuhan. Dengan pekerjaan seperti ini aja kita itu ada. Makanya kita itu seolah-olah kembali pada asal mula, kembali pada sangkan paraning dumadi, tetap tulajek, tungkul, tudem, tuding, itu baru dinamakan sholat mungkin. Gitu. Karena saya sebenarnya kalau sholat itu dari kosakata apa bahasa itu. Tapi kalau saya sembahyang sudah jelas. Itu. Nah, dari situlah baru muncul agama atau ageman atau pegangan. Gitu. Jadi kita itu melakukan ibadah sebenarnya mengulas waktu kita mau dibuat sebelum kita ada. Ya itulah yang dinamakan alam suwung. Nah karena kita ada, tinggallah syukur. Gitu. Nah setelah syukur, karena perasaan seperti ini enak, perasaan seperti enak, maka menulislah cerita-cerita itu dinamakan kitab. Bacaan apa? Ya bacaan kejernihan hati kita itu. Nah apakah itu perintah Tuhan? Nah Tuhan kok merintah seperti itu? Nah, tinggal kamu kalau punya rasa ya lakukan, nggak punya rasa ya meneng wae. Gitu. Tapi kan sama, orang yang meneng ya mati, orang yang melakukan ya mati. Berarti sesuai dengan aksara Jawa ya, 20 yang ada. Ho no coroko. Ho artinya kita itu sebelum nggak ada. Akhirnya menjadi ada. Karena ada kita itu di alam suwung. Alam yang kita tidak kenal ya. Pada waktu itu. Di mana kita sebelum ada itu? Makanya jangan langsung supaya kita nggak bingung-bingung mikir, wah kita sebelum nggak ada tuh di Tuhan ya. Karena itu kan namanya orang yang nggak mau berpikir. Simple lah. Ya terus pikirnya simple supaya apa? Supaya otak kita tuh nggak cerdas gitu loh. Ya. Ini itu. No artinya ada atau ono. Nah kenapa kita dibilang ono? Karena kita mempunyai cipta. Rasa dan keinginan. Nah itulah ada kita. Ono coroko doto sawolo. Setelah kita ada, karena kita diberikan cipta rasa dan karsa, ya maka kita itu nggak boleh menolak tentang hidup. Karena doto sawolo artinya zat yang tidak bisa kita tolak. Zat ingkang datan kena suwolo. Suwolo itu artinya nggak boleh menolak. Makanya kalau tadi ngomong apakah maling itu juga salah satu tanda ibadah. Ya. Makanya jawaban saya, apakah wayang itu ada yang menolak maunya dalang? Iya. Jadi maling pun itu kalau nggak dikehendaki Tuhan nggak mungkin bisa. Nah apa Tuhan kok bisa menghendaki? Ternyata maling itu juga ada nyawa, ada napas. Tanpa ada napas dan nyawa, dia nggak bisa maling. Nah itu loh. Podo joyonyo ya. Maka kita itu pintar juga berhak hidup di dunia ini, kita bodoh juga sama-sama. Artinya supaya apa? Supaya untuk kita tuh tahu, oh kalau ini bodoh, kalau ini pintar. Cuman itu aja. Tapi ternyata setelah bodoh dan pintar, yang tadinya bodoh, yang tadinya pintar, itu kan di dunia waktu hidup. Setelah mati kelihatan pintarnya? Enggak. Atau kelihatan bodohnya? Di dunia kita itu teman banyak. Setelah mati kenapa kamu nggak cari teman? Kok kamu sendirian juga? Nah itulah perdojoyonya. Nah monggo bodongnya juga letaknya di kematian. Jadi yang pintar, yang bodoh, itu sebenarnya perjalanan hidup ini saja. Tapi semuanya nanti muhung bakal jadi badang. Artinya semuanya juga akan mati. Nah daripada mengukir cerita yang jelek, mendingan mengukir cerita yang bagus atau yang baik. Gitu. Ini mungkin lebih ke hal yang akademis gitu kan, Pak. Banyak pertama saya runutkan
dari teori Big Bang gitu kan. Yeah. Dengan Jawa sendiri punya alam suwung tersebut. Yeah. Dan saya meyakini apapun perbuatan manusia itu pasti berawal melihat dari makrokosmik itu, dan kita mungkin mikronya gitu kan, Mas. Yeah. Dari teori Big Bang itu kan sudah diakui akademis seluruh dunia bahwa ini loh suatu alam, awal alam tercipta itu seperti ini. Dan Islam pun dengan sainsnya sudah ada menuliskan. Tapi dirunut lagi kan Jawa itu lebih tua. Berarti bisa dikatakan apapun itu yang ada sekarang itu, ya Jawa sudah menemukan dari dulu itu ya, Mas. Dan itu dianalogikan asal mula kita ya sangkan paraning dumadi itu. Nah pertanyaannya gitu, Mas. Apakah sama gitu orang Jawa itu sebelum menemukan sangkan paraning dumadi itu ya belajar dari makrokosmik itu? Ya sudah jelas tuh, Sal. Makanya di saat orang Jawa itu kalau di saat siang hari panas, tanpa diperintah pun akan mencari teduhan. Nah karena teduhan itu kadang bisa dari daun, karena daun bisa berubah-ubah, maka di dalam pikirannya terlintas membuat rumah. Nah sekarang begini, di negara-negara lain sebelum ada peradaban yang maju, apakah di Jawa ini nggak malah lebih maju duluan? Di mana-mana belum ada pembangunan yang begitu megah, di mana-mana belum ada peninggalan-peninggalan purbakala. Apakah bukan di Jawa ini peninggalan purbakala yang sampai saat ini sulit untuk mendeteksi siapa yang mendirikan? Siapapun orangnya, dari manapun orangnya, tapi kan bikinnya di sini. Dan itu sampai sekarang yang menjadi perdebatan yang sangat sengit, yang sangat luar biasa. Mau mengungkap Candi Borobudur saja siapa yang bangun belum menemukan. Nah artinya kan sebelum ada manusia yang mulai dikeminter gitu. Artinya gitu. Berarti kan sudah ada orang pintar sebelum ada orang keminter. Gitu. Nah itu buktinya. Sebelum ada orang luar mengirim agama di sini, cara untuk menyembah, bukannya orang Jawa ini sudah menyembah. Kebanyakan orang Jawa ini sudah mempunyai pura, sudah mempunyai langgar, sudah mempunyai padepokan dan lain sebagainya. Apakah dengan bangunan langgar, dengan bangunan pura itu meniru ajaran agama yang baru datang itu? Kan agama itu belum datang, di sini sudah ada tempat-tempat ada tempat-tempat untuk beribadah, untuk menyembah. Nah ini kalau nggak orang cerdas kan nggak mungkin. Nah masalahnya gini, orang Jawa itu kelihatannya itu bodoh, ini kan dibodohkan. Iya. Kan gitu. Atau kita itu dijudge orang-orang bodoh. Kan gitu. Sudah kita itu kehilangan jejak, ada ajaran yang untuk mengorat-arit budaya kita sendiri, akhirnya kita ikut-ikutan yang bodoh itu tadi. Akhirnya, karena yang bodoh itu dianggap benar, dianggap itu kebenaran. Padahal kebenaran itu milikmu sendiri. Dan jangan-jangan yang dibawa ke sini itu juga ajaran kamu yang cuma dirubah bahasa. Nah ini loh masalahnya. Kalau enggak, tulajek, tungkol, tundem itu ajaran dari zaman dahulu. Nah agama yang datang juga mengajarkan itu. Dengan bahasa yang beda ya. Nah itu datangnya itu baru tahun berapa ajaran itu muncul. Nah kita sebelum ada tahun itu kita sudah tulajek, tungkol, tundem kok. Iya. Nah kan itu. Jangan-jangan ini meniru kita yang hanya dirubah bahasa, dibawa ke sini lagi supaya untungnya lebih banyak. Jangan-jangan begitu. Ya, mungkin ya. Ya bisa mungkin. Masalahnya gini, di dalamnya itu juga ngikuti budaya-budaya kita Jawa. Tapi kan klaimnya jangan ikuti budaya Jawa karena itu budaya sesat. Nah kenapa kalau urusan makanan kok nggak ada sesat? Coba kita kumpul seperti ini, ada uwi, ada ote-ote, ada kacang. Nah di saat kita ada kumpulan seperti itu, juga di situ ada nasi. Bahkan sebenarnya hewan yang tidak perlu dikorbankan malah dipotong, direbut nyawanya hari itu. Untuk apa?
untuk menghidangi orang-orang yang mau dijak kumpul-kumpul itu. Nah kalau beginian ini nggak seberapa masalah, Sal. Masalahnya kalau sudah ada hewan dipotong hanya jadi korban supaya lidah kita itu enak itu loh masalahnya. Apakah nggak lebih sadis yang seperti itu daripada kita? Kita cukup ote-ote tahu isi, kacang, ini sudah nikmat. Ote tahu isi beres. Makanya sebenarnya budaya kita yang ditiru cuma dibungkus dengan bahasa lain, tapi kita sudah istilahnya sudah apa ya, mendem, sudah mabuk. Cuman itu loh. Ini surga lah. Lah surga sendiri, surga ki ambak niku Pak nanti ya nggih.